Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 Juni 2022. Puji syukur jika di pagi hari ini kita merasakan kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Nyata berkat-Nya dan kasih-Nya, kita diberikan nafas kehidupan di pagi hari ini untuk melaksanakan setiap kegiatan kita. Oleh karena itu, kita datang kepada-Nya untuk mengucap syukur. Dan kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus dan memampukan kita memahami firman-Nya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas limpah kasih dan berkat Tuhan yang sungguh nyata, yang boleh kami rasakan di hari ini, di pagi hari ini Tuhan. Nafas kehidupan dan hari indah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan memahami, mengerti, dan melakukan di dalam hari lepas hari. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di saat ini ialah janji Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita mendengarkan seorang mengucapkan janji, seperti saat mendekati masa-masa pemilu, banyak janji-janji yang disampaikan oleh para kandidat untuk menarik hati masyarakat. Kita tahu apakah itu akan terpengaruh atau tidak, karena itu sering kita mendengar ungkapan kekecewaan karena janji tidak dapat dipenuhi. Berbeda dengan janji Allah yang dikatakan dalam bacaan ini, janji Allah yang disampaikan kepada Abraham tentang keturunannya sungguh dipenuhi meski dalam rentang waktu ratusan tahun. Rasul Paulus menyebutkan bahwa janji Allah itu merujuk kepada satu orang, yaitu Kristus. Penegasan ini dikutip dari Kejadian 12 ayat yang ke-7 yang berbunyi, Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kata yang dipakai adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Artinya, yang dimaksud adalah Kristus sebagai pemenuhan janji itu. Selama masa penantian pemenuhan janji itu, hukum Taurat diberikan untuk mengatur dan menjaga perilaku orang Israel. Jadi, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun dan pedoman bagi orang Israel sampai keturunan Abraham, yaitu Yesus datang dalam dunia. Karena itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa tugas hukum Taurat sebagai penuntun telah selesai ketika janji dipenuhi dan setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jika hukum Taurat membuat iman kepada Allah bersifat eksklusif dan tertutup hanya bagi orang Yahudi, iman kepada Kristus bersifat universal dan terbuka. Janji Allah kepada Abraham yang telah digenapi di dalam Kristus membuat semua orang beriman dipersatukan dan berhak menerima janji keselamatan dalam Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur. Dan di saat ini kami bersyukur karena firman di pagi hari yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami akan janji Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang telah menggenapi janjinya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Sehingga kami dituntut untuk menjadi anak-anak Allah di dalam dunia ini. Ya Tuhan, mampukan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami datang mendoakan segenap hamba-Mu, segenap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, usaha, di dalam pelayanan mereka. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat untuk menjalani kehidupan yang Engkau senantiasa anugerahkan ke dalam hidup mereka. Hamba-Mu juga yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjadi penyembuh kepada mereka, sehingga dari dalamnya hanya dari Tuhanlah kesembuhan, hanya dari Tuhanlah kesehatan yang Kau perkenankan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Yang dalam pergumulan Tuhan senantiasa kuatkan, Tuhan senantiasa menjadi perisai di dalam setiap pergumulan, setiap pengharapan yang diharapkan oleh hamba-hamba-Mu.
Ya Tuhan, sukacita yang senantiasa Engkau alirkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas sukacita itu. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, senantiasa tuntun kami di dalam hidup kami, hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah di dalam kehidupanmu dan selalu nantikan janji Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.